Good to be with you. Sangat senang bisa berada bersama dengan kalian semua. Valentine's Day soon. Sebentar lagi hari kasih sayang, Valentine. Can I tell you a Valentine secret? Bolehkah saya membagikan rahasia hari Valentine? We never have flowers like this Kita in nggak- our house. Kita nggak pernah punya bunga kayak gini di rumah. In fact, plastic. Okay. Oh, pada dasarnya plastik. Ya, 44 years I've only bought Mary flowers twice. selama 44 tahun saya hanya hanya 2 kali membelikan bunga untuk Mary, istri kesayangan. I buy her chocolates instead. Setelah itu saya memberikan dia coklat. I found in the first year, if I bought Mary flowers, she would put them in the house like this. Oh, saya menemukan pada saat saya membelikan bunga untuk Mary, dia selalu menaruh di rumah seperti ini. And for the next few days, I would go, achoo, achoo, Dan, achoo, achoo, achoo. dan beberapa hari kemudian saya akan terhaci-haci. So I buy Mary chocolates. Jadi saya memberikan Mary coklat. They just make me fat, Coklat bikin saya jadi gemuk juga. but no sneezing. Tapi enggak haci-haci lagi. Are you allergic to flowers? It's Yes. not common in Indonesia. Sorry, Pastor. Really? Ya. Pastor kayaknya alergi ya sama polennya bunga. Bunga punya serbuk sari. So I go, achoo, achoo. Jadi haci-haci. Chocolates I'm not allergic to. Saya nggak alergi sama coklat. Good to be with you. Where are our two drummers? Mana drummers kita tadi 2 orang? Morce ya tadi ya, Kak Morce. Oh. Vero ya. And Mbak the, Vero. I want to pray for you later at the end. Eh, And I pray for all the music team. dia pastor mau berdoa untuk kalian berdua dan juga untuk semua musik tim nanti ya. You guys know how to worship. Kalian benar-benar tahu bagaimana cara menyembah Tuhan. When you worship, do you sense the presence of God? Apakah saat Anda menyembah Tuhan, kalian merasakan kehadirat Tuhan? Ini pertanyaan dari pastor. Yes? Yes? Yes, Wonderful. luar biasa. Do you expect the same presence of God when you leave church? Apakah Anda merasakan kehadiran Tuhan yang sama pada saat Anda meninggalkan gereja? Good. And that's the challenge for many people, I think, is to expect the presence of God on other days of the week. Itu adalah tantangan bagi kita ya untuk merasakan kehadiran Tuhan setiap hari di dalam minggu-minggu yang akan datang biasanya. But I'm not speaking about that today. That's just a bonus. Tapi saya tidak akan membicarakan tentang hal itu hari ini, itu hanyalah sebuah bonus dari saya. I know you've been listening, hearing messages from the book of Ecclesiastes. Saya tahu kalian mendengarkan khotbah-khotbah tentang buku dari Ekklesias saat The ini. last few weeks, yes? Beberapa minggu ini, iyakah? Benar ya? Yeah. Now, I want to speak today about how to find meaning in life. Saya ingin membicarakan hari ini bagaimana menemukan arti dalam kehidupan. So that's what Ecclesiastes has been talking about, yes? Ya, itu apa yang diceritakan dalam buku Ekklesias, benarkah? So how to find meaning in life? Bagaimanakah mendapatkan arti kehidupan, mencari arti dalam kehidupan? I was a little boy in the country in New Zealand. Saya seorang seorang anak laki-laki kecil waktu itu di New Zealand. We grew up in the Catholic Church. Saya bertumbuh di gereja Katolik. And for little children, they would have Bible classes every year. Untuk anak-anak kecil mereka akan menghadiri kelas Alkitab setiap tahun. Anyone else from the country? Adakah yang dari desa? Yang berasal dari desa? So we lived way out in the country. Kami tinggal di desa And our parents would drive us into church and Bible class. dan orang tua kami akan menyetir kami di mobil untuk
menghadiri kelas Alkitab di gereja. And I remember in this class, the teacher told us this. Saya ingat guru di sekolah Alkitab memberitahukan saya hal ini. He said, our purpose is to know, to love, and to serve God. Tujuan hidup kita adalah mengenal, mencintai, dan melayani Tuhan. You like that? To know, to love, and to serve God. Mengenal, mencintai, dan melayani Tuhan. So I don't know why people get so confused sometimes. Aku nggak tahu mengapa orang suka kebingungan ya, kadang-kadang ya. If our purpose is to know, love, and serve God, Tujuan hidup kita adalah mengenal, mencintai, dan melayani Tuhan. then we need to live a life that pleases God. Jadi kita harus hidup kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Yes? Benar? Yes? Setuju? So we make life so complicated. We make life so we make life sound too difficult. Ya, kita membuat hidup menjadi komplikasi dan susah. But our life is actually, our purpose is very clear. Sedangkan tujuan hidup kita sangat jelas. Know, love, and serve God. Mengenal, mencintai, dan melayani Tuhan. And our first PowerPoint today, Dan PowerPoint pertama kita hari ini adalah it speaks a scripture that tells us that. yaitu menjelaskan. Oh, there we go. Ya, ini. Jalani hidup yang menyenangkan Tuhan, Pengkhotbah 2 ayat 26a. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Amin. I can only read one word. 1, 2, 3, 4. The fourth word says young. That sounds Chinese to me. Yang. Oh, I see it twice. Yes. So, the one who pleases God, God gives them wisdom and knowledge and joy. Ya, orang yang menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan, Tuhan mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. So when I see people with a sad face, I wish they would read this. Kalau saya melihat orang yang mukanya sedih, saya berharap orang ini membaca For ayat when we ini. live a life that's pleasing to God, Kalau kita menjalani kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, He gives us wisdom on how to live life, Dia memberikan kita hikmat bagaimana cara menjalani hidup, and He gives us joy. dan Dia memberikan kita In our sukacita di dalam hati kita. You want joy in your heart? Kamu ingin sukacita dalam hatimu? So if we want joy in our heart, what must we do? Kalau kamu ingin sukacita dalam hatimu, apakah yang harus kamu lakukan? We live a life that's pleasing to our Savior. Ya, kita menghidupi kehidupan yang menyenangkan bagi penyelamat kita. The Christian walk is actually very simple. Berjalan sebagai orang Kristen sebenarnya sangat simple, It's to know, love, and serve God. yaitu mengenal, melayani dan mencintai Tuhan. So, how to find meaning in your life? One, live a life that's pleasing to God. Bagaimana caranya? Yaitu menjalani kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. 2, 2, live a life of worship. menjalani kehidupan yang penuh dengan ibadah, yang beribadah kepada Tuhan. And if we could have that, you're so good, yes, big clap. Kalau Anda bisa Very melakukan good. kedua hal itu Yes. adalah hal yang luar Big biasa clap. dan sangat baik. Yeah. What does it say, Fifi? This one? Yes. Ya, oke. Poin kedua, jalani kehidupan yang beribadah, Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Yes. Fear God. That's our duty. Takut akan Tuhan adalah kewajiban kita. I loved your worship before. Aku sangat menyukai Beautiful presence of God. ibadah yang kalian lakukan tadi. Sangat saya merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa. Yes. And the word fear.
Dan kata takut, Fear God. takut akan Allah. In Hebrew, the word fear means to worship. Dalam Ibrani, kata takut itu artinya adalah menyembah. So we all understand this worship, singing, praising God. We understand that, yes? Kita mengerti ya bahwa menyembah Tuhan itu juga dengan gerakan seperti mengangkat tangan. We understand that, yes? Kita mengerti? Yes. But there's more to worship than making music. Ada yang lebih lagi dalam beribadah itu selain daripada membuat musik. Worship is also fearing God. Ibadah itu adalah juga takut akan Tuhan. It's understanding that God is divine and all holy. Kita mengerti bahwa Tuhan itu adalah ilahi dan kudus. It's understanding that He's God and I am mortal man. Mengerti bahwa Dia adalah Tuhan ilahi, aku adalah orang yang bisa manusia yang bisa mati, nggak hidup selamanya. Fifi's doing well. Give her a clap. She's doing so well. Hey, we've known Fifi a long time, maybe 15 years. Yes, Something kita like mengenal satu sama lain Yeah, long 15 tahun. So I can tease her. It's okay? Dia bisa mengolok-olok saya katanya. Nggak It's the apa-apa first ya. time she's translated when I'm preaching. She's doing well, yes? Yeah. Saya pertama kali menerjemahkan untuk Pastor John. Saya jarang menerjemahkan ya. Jadi kalau agak terputus-putus maaf ya. If you give her a small clap, that means you don't think she's doing well. Big clap. She's doing so well. Thank you, Pastor. I'm trying. Hey. So, how do we get meaning in life? It's living a life of worship. Bagaimanakah kita menemukan arti dari hidup, yaitu menghidupi kehidupan yang menyembah Tuhan. It's giving God reverence. Yaitu memberikan satu penghormatan kepada Tuhan. It's understanding that He's the creator. Yaitu mengerti bahwa Dia adalah pencipta kita. He spoke and the worlds were created. Dia dengan perkataannya Dia menciptakan dunia ini. And He can create our world today Dan Dia bisa menciptakan dunia kita hari ini. if we let Him into it. Kalau kita membiarkan Tuhan untuk masuk ke dalamnya. So we need to live a life of worship that allows God to come into our life. Jadi kita perlu menghidupi satu kehidupan yang menyembah Tuhan untuk membiarkan Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita. The greatness of God means this, that it's like God created the world and He keeps it stable. Kehebatan Tuhan, kebesaran Tuhan adalah Tuhan menciptakan dunia dan membuat dunia itu stabil. I was a farm boy and we would play with tools, saws and hammers and nails. Saya adalah anak laki-laki dari sebuah pertanian yang bermain dengan pacul, dengan palu, dengan cangkul, dengan segala macam alat-alat pertanian. And what I made fell apart and broke. Tapi apa yang saya buat itu rusak, jatuh, dan hancur. But what God makes does not fall apart. Tapi apa yang Tuhan buat itu tidak akan pernah rusak atau hancur. It's stable. Tetap kokoh. It's stable. It stays strong and firm. Stabil, kokoh, kuat. The Bible says He's our anchor in a storm. Alkitab mengatakan Dia adalah jangkar kita di dalam badai. He's our rock, our sure foundation. Dia adalah batu keselamatan kita, adalah fondasi yang tetap, yang kekal bagi kita. When we build our lives on the rock, Kalau kita membangun hidup kita di atas batu, on that firm foundation, di fondasi yang kuat itu, that means we're worshiping Him artinya kita adalah menyembah Tuhan. because we fear Him.
Karena kita takut akan We Dia, reverence Him. karena kita menghormati Dia, We want to live a life that's pleasing to Him. kita menjalani kehidupan yang menyenangkan hati We want to Tuhan. live within the boundaries that He puts in place. Kita hidup di dalam batas-batas yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. That is what we're called to do to give meaning to our lives. Itu yang apa kita sebut sebagai memberikan arti dalam kehidupan kita. So God created the world, He made it very stable. Pada saat Tuhan menciptakan dunia, Dia membuatnya menjadi sangat stabil dan kokoh. And I want us today to get an understanding of the stability that God wants to put in your life. Saya ingin hari ini kita belajar kestabilan, kekokohan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. My dad was a loving dad, Ayahku orang yang sangat mengasihi aku, but a violent man. tapi orang yang Violent. kasar. Would hit my wife, would hit his children badly. Akan main tangan kepada istrinya, kepada anaknya. And you know, when we have a parent like that, they say how we look at our father is sometimes how we look at God. Yes? Pada saat kita mempunyai ayah yang seperti itu, bagaimana kita melihat kepada Tuhan adalah seperti bagaimana kita melihat ayah kita di dunia. Kita As a boy, if I'm worrying my father is going to hit me, I'm always sebagai anak kecil ya, saya takut ayah saya memukul saya selalu berusaha mengelak. that can ruin our relationship with our Heavenly Father. Itu bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan di surga. God wants us to know Tuhan ingin kita tahu, we worship Him. kita menghormati, memuja Dia, His majesty that created the world keagungannya yang menciptakan dunia, keeps the world firm and in place. membuat dunia ini stabil, kokoh, dan pada tempatnya yang kuat. He wants that in our lives. He wants that in your life. Stable. Ya, Dia ingin membuat hidup kalian, hidup kita semua stabil dan kokoh. So what does that mean? It means permanent. Apakah itu artinya? Itu artinya suatu permanensi, yaitu satu ketetapan. That His love, His care is permanent. Yaitu kasihnya, cintanya kepada kita adalah satu hal yang permanen atau tetap. It's not like human love where you can turn the tap on and off. Tidak seperti kasih manusia yang bisa kita buka tutup. It can't be broken. Tidak bisa dipatahkan atau dirusak. The Bible says Jesus is like that bruised reed. It cannot be broken. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu seperti daun, seperti bulu yang terkulai, seperti bulu yang terkulai. His majesty and His love is a little like this. Dia punya keagungan dan cintanya adalah seperti yang akan saya gambarkan. A mother takes her small child, beside the water. Seperti seorang ibu yang membawa anaknya ke air. The mother keeps her eyes on the child. Matanya selalu menatap ke anak itu dan menjagai anak itu dengan matanya pada saat di air. Yes, the mother keeps the eyes firmly on the child. Mata seorang ibu itu terus menatap anaknya yang sedang bermain di air. That's what His love is like for us. Itulah kasih Allah kepada kita. That's why we worship Him. Itulah mengapa kita memuja. What gives meaning to my life is that He's the rock, He's stable, He's the sure foundation. Itulah Tuhan kita adalah batu karang, kita punya fondasi, kita punya kekuatan. His name is Jesus. Namanya Yesus. Mother keeps her eyes on the child. Seorang ibu yang menatap kepada anaknya selalu. The child walks in front of the flowers. Mummy can't see the child. The child walk in front of the flower. Mommy can't see Other the child. side? Yeah. Yep. That's Mummy. Yes. This is little child. Yes. You can't see me. Oke.
Seorang ibu yang berjalan menatap anaknya tidak bisa melihat anaknya God's love is not like that. tapi kasih Allah itu tidak seperti itu. His gaze is permanently on us, Pandangannya selalu watching over kepada kita. us, Pandangannya caring for selalu us. menjagai kita dan dia peduli akan kita. We don't have to do anything to please him. Kita tidak harus melakukan apapun untuk menyenangkan hati Tuhan. Sorry, I mean, we don't have to do good works to please him. Maksud saya adalah kita tidak harus melakukan perbuatan yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan. He loves us just as we are. Tuhan mencintai kita apa adanya diri kita. And that's why I want to know him Makanya itu and love him, saya ingin mengenal Tuhan dan saya and ingin serve mencintainya dan melayaninya. because he cares for me. Karena dia peduli kepada He saya. cares for me so deeply. Karena dia peduli kepada kita sangat dalam kepedulian Tuhan kepada kita. So, how do we find meaning in our life Bagaimanakah jadinya kita menemukan arti dalam hidup kita? if we don't have that sense of God's watching over us? Kalau kita tidak mempunyai perasaan bahwa Tuhan itu sedang menjaga kita, If we don't have that understanding that he's always wanting to protect us, kalau kita tidak pernah merasakan bahwa Tuhan itu selalu ingin memprotek kita atau melindungi kita, that affects our trust in God. jadi kita harus menetapkan rasa percaya kita kepada Tuhan. It makes it harder for us to know him, love him, and serve him. Membuat kita sulit untuk mencintainya, mengenalnya, dan melayaninya. Why don't we just open our hands for a minute? Mari kita membentangkan tangan kita 1 menit. I just invite the presence of the Holy Spirit. Mari In kita this room. mengundang Roh Kudus untuk datang. ke I tempat invite the Holy Spirit to speak to your heart. Undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati kita masing-masing. We serve a real God Kita melayani Allah yang hidup, Allah yang ada. who's got real answers Dia punya jawaban yang pasti for real people untuk orang-orang with yang real dikasihi. life stories. Dengan cerita kehidupan yang That's benar. you and me. Seperti diri kita, kamu dan saya. So, Father, right now in this room, Tuhan, saat ini di ruangan ini, we give you permission. kami memberikan Engkau izin Speak to our hearts. untuk berbicara ke dalam hati kami. What stops me trusting you? Apa yang membuat hati saya berhenti atau tidak percaya kepada Engkau, Tuhan? What stops me believing your promises? Apa yang membuat saya berhenti untuk percaya akan janji-Mu, Tuhan? For some of us, we think we're doing life on our own. Sebagian dari kita merasa kita menjalani hidup kita ini sendirian. We think it all depends on me. Kita merasa semuanya hanya bergantung kepada diri kita saja. The Bible is full of people like that. Di dalam Alkitab banyak orang-orang seperti itu. Moses saw the miracles of God. Musa melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. But he said to God, I can't leave my people. Dia bilang, tetapi saya tidak bisa meninggalkan orang-orang. I'm not good at speaking. I'm not gonna. I can't speak very well. Saya tidak gagap berbicara. Saya gagap. So if you feel that today, Kalau engkau merasakan hal itu hari ini, you're not good enough. engkau tidak cukup baik. Moses was just the same. Musa pun merasakan hal yang sama. So today, Father, Hari ini Tuhan, Jesus, Tuhan Yesus, every time I've said, setiap kali saya mengatakan, I can't do this, aku tidak bisa melakukannya Tuhan, forgive me. ampuni saya Tuhan. Jesus, today, Tuhan Yesus hari ini, by your Spirit, oleh karena roh-Mu, remove every lie of the evil one hilangkan segala tipu muslihat daripada si jahat that tells me I can't do it, yang selalu memberitahukan kepada saya tidak mampu, that tells me I can't serve you.
yang mengatakan saya tidak bisa melayani engkau, that tells me I'm not good enough. yang mengatakan saya tidak cukup baik untuk engkau. Amen. Amin. Did Jesus speak to your heart now by His Spirit? Apakah Tuhan Yesus berbicara kepada Anda dengan rohnya? Yes? Yes? No? Iyakah? Give me a wave. Did Jesus speak to your heart? Apakah Yesus berbicara Ya. kepada hati Anda? Yeah. Yeah. One of the beautiful things about having a relationship Hal yang paling indah saat di dalam hubungan with the Holy Spirit dengan Roh Kudus, is that He wants to continually speak to us. Dia ingin terus berbicara kepada kita. If we open our hearts up Kalau to kita God, kalau kita membuka hati kita kepada Tuhan, if we become very sensitive to His voice, kalau kita menjadi orang yang peka terhadap suaranya Roh Kudus, He will show us the little changes to make. Dia akan memberitahukan kepada kita perubahan-perubahan kecil yang perlu kita lakukan. Or bigger changes. Open. Or big changes Atau or small changes. perubahan-perubahan yang besar. Now, the devil comes to condemn you Iblis datang untuk menuduh kita and tell you you just absolutely cannot do it. dan mengatakan kepada kita, Anda tidak bisa melakukan. But the Holy Spirit comes gently to convict you. Tetapi Roh Kudus datang secara lemah lembut menantang kita. It's like the devil keeps his hand on your head, pushing you down to say, you're not good enough. Sepertinya iblis datang, tangannya di atas kepala kita, menekan kita ke bawah, mengatakan kita tidak cukup baik. As we become sensitive to hearing God, Tapi kalau kita menjadi peka terhadap suaranya Tuhan, His Holy Spirit Roh Kudus will just show us things that He wants us to change. Dia akan menyingkapkan kepada kita hal yang perlu kita rubah. And with His help, Dan dengan pertolongannya, the change will happen in our life. perubahan akan terjadi dalam hidup kita. Amin. True worship to God is knowing Him, loving Him, and serving Him. Ibadah yang sejati kepada Tuhan adalah mengenal Dia, melayani Dia, mencintai Dia. If we only say we love God, that's not the full story. Kalau kita mengatakan kita hanya mencintai Tuhan, itu bukan cerita seluruhnya. God wants us to know Him, to love Him, and to serve Him. Tuhan ingin kita mengenal Dia, mencintai Dia, dan melayani Dia. And we need a sense of His greatness, that He's a holy God. Dan kita perlu merasakan kebesaran Tuhan dan kekudusannya If we are to serve Him. kalau kita ingin melayani Tuhan. The other thing about God, I said before, a list of things. He keeps His eyes on us. Hal lain yang saya katakan tentang Tuhan, bahwa Dia itu seperti burung gagak yang memperhatikan kita. I said His love is unending. Kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. My mother loved me for 40 something years, then she went to heaven. Ibu saya mengasihi saya 40 tahun lebih semenjak dia pergi ke surga. She loved me, I know. Dia mengasihi saya tahu itu. But she's not here to love me now. Tapi dia tidak ada di sini bersama saya untuk mengasihi saya. God's love is not like that. Kasih Tuhan tidak seperti itu. It's like a mother's love multiplied infinitely. Seperti kasih ibu yang dikalikan dengan tidak terbatas. The Bible speaks of the covenant, and we know the rainbow. Alkitab mengatakan tentang perjanjian, dan kita tahu perjanjian itu adalah seperti pelangi. So God made a covenant, God with Noah. Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh. Said there'd never be another flood. Tidak akan ada lagi banjir yang seperti itu. The rainbow's a sign of my covenant. Pelangi itu adalah tanda daripada perjanjian aku dengan engkau. We talk about covenant in marriage. Kita membicarakan tentang perjanjian di dalam pernikahan. And that
that destroys our sense of God's covenant love. Itu menghancurkan sensitivitas kita akan janji Tuhan. You're doing well. I'm trying. Doing so well. Are Can you you- tired? Pastor, can you repeat slower? I want to get it right for the people. Oh, Is that okay? I forget what I said. Me too. What I was meaning is this. I don't know about Indonesian society. I know the society where I come from and many countries of the world, half of marriages end in divorce. Saya tidak mengenal budaya Indonesia, tetapi di tempat di mana saya berada, setengah daripada pernikahan itu berakhir dengan perceraian. Indonesia the same? Apakah Indonesia sama? Really? Really? I don't know too. So, They know better. so that's covenant we're talking about, yes? Itu adalah perjanjian yang kita, So if we're saying God has covenant love towards us, kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu punya perjanjian if we kasih kepada kita, our thinking gets mixed up because of the world's thinking. kalau cara berpikir kita terkontaminasi dengan pemikiran dunia tentang perjanjian kasih itu, In marriage sometimes, a couple get married, they say, we will until death do us part. di dalam pernikahan kadang-kadang kita dalam perjanjian berjanji kita akan menikah sampai kita meninggal ya. And they got married and they called it a covenant of marriage. Dan pada saat kita menikah itu dinamakan adalah perjanjian pernikahan. It destroys our understanding of the covenant that God has with us. Itu membuat kita jadi merusak pengertian kita akan perjanjian Tuhan kepada kita. Hallelujah. 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 How big is your God? Berapakah besarnya Tuhan kita, Allah kita? How big is your God? Berapakah besarnya Allah kita? A big God? Tuhan yang besar? The God that created the universe? Tuhan yang menciptakan segala isi bumi ini dan semesta? Yes. Ya? Quite a big miracle, yes, creating the universe. Adalah suatu keajaiban yang besar menciptakan alam semesta kan? Yes. Benarkah? You are the same kind of miracle. Kalian adalah juga keajaiban yang The Tuhan Bible ciptakan. says before God formed you in your mother's tummy, He knew you. Alkitab mengatakan sebelum Tuhan membentuk kita dalam rahim ibu kita, Dia sudah kenal akan kita. That's a miracle, yes? Itu adalah keajaiban. That says something about a big God, yes? Itu menyatakan bahwa Tuhan itu besar. To me, that says God has a purpose for me and for you, yes? Yes? Yes. To me, it says it wasn't an accident. Itu bukanlah suatu kecelakaan, tapi itu adalah suatu kebesaran Tuhan. To me, it says God took as much care in creating me as He took in creating the universe. Yes? Yes. The stars. Itu adalah bahwa Tuhan peduli pada saat Dia menciptakan kita seperti bintang. Give me a wave if you lived in the country before. Angkat tanganmu kalau Anda tinggal di desa sebelumnya. Aren't the stars so beautiful in the country? Apakah bintang-bintang itu Yes. sangat indah di desa? Yes? The city stars look Bintang di kota itu kurang nothing. Yes? Yes? tidak bagus. The same God who created the stars. Allah yang sama yang menciptakan bintang-bintang, The same God who created the stars created you and me. Allah yang hebat yang menciptakan bintang-bintang juga menciptakan Anda dan saya. Now here's an idea for you.
Ini satu ide bagi kalian. I think this is from God. Saya rasa dari Tuhan idenya. We come to the city. Kita datang ke kota, There's so much light pollution. begitu banyak lampu-lampu dan polusi. The stars go very dim. Jadinya bintang-bintang kelihatannya sinarnya sangat redup. Yes? Ya, And yet the same miracle went into making them as went into making the stars I see when I'm in the country. Yes? tapi adalah keajaiban dalam membuat itu seperti satu keajaiban dalam membuat bintang-bintang di desa. Does that tell you a story about our lives? Adalah satu keajaiban. Apakah itu menceritakan tentang kehidupan Anda? Is this translating okay? The stars are beautiful. Yes? Bintang itu adalah indah, sesuatu yang indah, But pollution tetapi polusi becomes a barrier between us and the stars. Adalah- Yes? polusi adalah suatu yang membatasi kita dengan bintang yang kita lihat. But it was a Tetapi miracle that created them. tetapi adalah satu keajaiban yang menciptakan bintang-bintang tersebut. We can't enjoy them Kita tidak bisa menikmatinya because of light pollution. karena polusi daripada lampu-lampu. I wonder Saya if that suggests something about my life and your life sometimes. saya berpikir apakah itu seperti kehidupan kita. Yes? Yes? Men- What does it tell us about your life and my life? Apakah yang itu katakan tentang hidup Anda dan hidup saya? The lady at the back in the pink top and pink mask. Wanita yang berada di belakang memakai baju pink dengan masker pink. There are which one, the pastor? With the glass? Yes, the lady. There's Pastor Ari, then 1, 2, 3. Yes. Come on Pastor up, Ari, come on 1, up. 2, 3. Siapa ya ibu yang memakai? Welcome, Ayo maju ke welcome. depan. Give her a big hand as she comes forward. Yeah. Thank you. Run. Lari ke depan, ayo maju ke depan bu. Siapa namanya? Ani. Ayo Mbak Ani silakan ke depan. Now, I saw you nod your head and call out yes. Saya melihat Ibu Ani mengiyakan. So the question, what was the question, Fifi? Pertanyaannya adalah apakah benar polusi bintang-bintang yang luar biasa diciptakan dengan keajaiban oleh Tuhan itu karena adanya polusi membuat kita pandangannya sedikit kabur. Apakah seperti kehidupan ibu kadang-kadang? Yep, so your answer. Jawabannya, And Fifi translate for me. yeah, that's Yeah, what yeah. she said is like her life, that the miracle of creating the stars, like Yes. Because of the lights Yes. polluting the vision, like Yes. to see the miracle of the creation of the star because of the lights polluting it. Is I asked her whether her life is sometimes she feels like that, and she Yes. said yes. Anyone else say sometimes my life feels like that? Yes. Yes. We don't want our life. Oh, stay here, my Ah, friend. masih di sini bu, tunggu di sini. Panyo. Yeah. We want to pray for you. Kita mau doain. Would you ibu. like us to pray for her? Yeah. Who else says sometimes my life feels a little like that? Siapa lagi yang merasakan kadang-kadang hidup kita tuh seperti ada polusi yang tidak bisa melihat bintang-bintang yang luar biasa yang Tuhan Only ciptakan. me. Only two of us. Me too. Anyone else? The other one there at the back, Pastor. Oh, the raising brave the ones. hand. Yes. So what I want us to do, I believe in a miracle working God. Apa yang ingin saya lakukan? Saya percaya bahwa Tuhan itu adalah pembuat keajaiban Who changes us on the inside. yang mengubah kita dari dalam, Who changes our thinking mengubah pikiran kita to realign with His thinking. untuk menyatukan pikiran kita dengan pikirannya,
And he speaks to us to show us how we can change. Dan dia berbicara kepada kita, menyatakan kepada kita bagaimana kita bisa mengadakan perubahan itu. Now, Sekarang light pollution stops us seeing the stars. nah, polusi daripada lampu-lampu itu menyebabkan kita berhenti untuk melihat bintang, Yes. sinar dari bintang. Yes? Yes? Ya, iyakah? Everyone with me? Yes? Yes. Now, how does this apply to my life? Bagaimanakah ini aplikasinya ke dalam hidup saya? Everyone went quiet. Semuanya diam. Means everyone wants the answer. The answer lies in this. Jawabannya adalah ada dalam. I had a dream recently, Aku punya mimpi baru-baru ini, very recently. sangat baru-baru ini. This morning, Pagi ini, very recently. sangat pagi ini ya, About sangat 9 or fresh. 10 hours ago. 9-10 jam yang lalu, I believe God was giving me a dream so that I would speak the dream as I spoke to you today. saya percaya Tuhan memberikan saya mimpi itu agar saya bisa menyampaikan mimpi itu pada saat saya berkhotbah saat Do you ini. want to hear about the dream and what the Holy Spirit spoke to me? Kamu ingin mendengar mimpi saya dan apa yang Roh Kudus akan mau katakan kepada kita? No. Yes. Okay. Yes, they said Next yes. time. Oh, you want to know? Good. Thank you, Kalian ingin Jesus. tahu? Bagus. Terima kasih Tuhan Yesus. So today we're talking about how we can live a life of meaning and purpose. Yes? Hari ini kita berbicara tentang bagaimana kita bisa menghidupi hidup yang punya arti dan tujuan. And we've said that we need to live a life that pleases God. Yes? Kita sudah mengatakan bahwa kita ingin menjalani hidup yang menyenangkan hati Tuhan, betul? We need to live a life that fears God. Yes? Kita perlu hidup takut akan Tuhan, betul? Setuju? That means we worship Him with everything within us. Yes? Artinya kita menyembah Tuhan dengan segala yang ada di dalam kita, iya? Wrong relationships can rob us of our relationship with God. Hubungan yang salah bisa mengakibatkan. And as I was just in this dream that I just had this morning, it was just, the Holy Spirit said to me afterwards, it's like we need to break off. There are relationships. Di dalam mimpi saya pagi hari ini, Roh Kudus mengatakan kita perlu mematahkan hubungan yang. To use the illustration of the stars and the light pollution. Dengan ilustrasi yang baru saya sampaikan bahwa seperti tadi ya, bintang yang tertutup sama polusi daripada lampu-lampu sehingga tidak terlihat cahayanya. There are relationships that become like light pollution that stop us connecting to God. Ada hubungan yang dimana karena ada polusi daripada lampu-lampu menghentikan pandangan kita kepada Tuhan, cahayanya Tuhan. So when I say relationship, the first thing we think of is boy-girl relationship, man-woman relationship. Pada saat saya bilang hubungan, kita biasanya memikirkan hubungan wanita dan pria atau. And yes, that's true. Ya, itu juga salah satu adalah itu juga hubungan. But it's a whole lot more than that. Tapi lebih daripada itu yang mau saya beritahukan. There are some friends that are not just not good for us. Ada teman-teman yang tidak baik untuk kita kadang-kadang. Their advice becomes like light pollution. Mereka seperti polusi. Yes? Their advice becomes like light pollution. It stops us hearing and seeing God clearly. Dia punya nasihat teman-teman kita kadang-kadang ada yang seperti polusi, membuat kita tidak bisa melihat Because we listen cahayanya. to them Melihat Tuhan dengan instead of listening to Benar. biblical advice. karena kita mendengarkan nasihat-nasihat teman kita daripada nasihat daripada So we need to be Alkitab. careful where we get our advice from. Kita harus hati-hati dari mana kita mendapatkan nasihat-nasihat tersebut.
My father's not a born-again Christian. Ayah saya bukan Kristen yang lahir baru. And some of your parents are the same. Orang tua kita juga sebagian sama. And we honor them and we respect them and we love them. Kita menghargai mereka, kita menghormati mereka, kita mencintai mereka. But I listen to my father. His advice is sometimes very unbiblical. Kalau saya mendengarkan nasihat ayah saya, kadang dia punya nasihat itu tidak seperti Alkitab, beda sama Alkitab. So if I want to live a life that's fruitful and meaningful for God, Jadi kalau saya mau hidup suatu kehidupan yang berarti dan berbuah bagi Tuhan, I decided long time ago, aku sudah memutuskannya lama sekali. while I respect and honor my father, Saya akan tetap menghormati orang tua bapak saya, I look to the biblical advice. tapi aku akan memandang kepada nasihat dari advice daripada Alkitab. So there's some relationships Jadi ada hubungan that can keep us apart from God yang bisa membuat kita menjauh dari Tuhan. if we allow that advice Kalau kita membiarkan to nasihat-nasihat steer our lives. dari hubungan itu mengganggu Is hidup that kita. okay today? That okay? Apakah oke? Yes? Apakah Yes. kita setuju? We honor our parents. Kita menghormati orang tua kita, We honor our family. kita menghormati keluarga kita. I honor my non-Christian brothers and sisters. Saya juga menghormati teman-teman kita yang bukan orang Kristen. But the longer I'm born again, Tapi semakin lama saya menjadi orang yang lahir baru, the more I think semakin saya berpikir your advice down here, nasihat-nasihat mereka adalah di sini. God's advice up there. Yes? Tapi nasihat-nasihat Yes. Tuhan ada di sini Why don't we tempatnya. just stand to our feet all around the room today? Mari kita berdiri semuanya. Saya bangkit berdiri.